Hasil sesi latihan bebas 1 FP1, MotoGP Mandalika 2023 telah diketahui, di mana rider tim Pramac Ducati, Jorge Martin keluar menjadi yang tercepat, pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023, siang WIB. Sementara Marc Marquez, Repsol Honda, harus puas finish di posisi 14 besar usai gagal tampil meyakinkan. Berlangsung selama 45 menit di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, Martin menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 31,811 detik. Lalu posisi kedua dan ketiga ditempati dua pembalap Aprilia, Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha, menduduki posisi keempat. Marco Bezzecchi, Muni VR46, yang masih belum dalam kondisi fit 100% sukses mencatatkan waktu terbaik kelima. Dia unggul satu posisi di atas sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Dua pembalap yang baru kembali dari cedera dan operasi yang dialaminya, yakni Alex Marquez Gresini Ducati, dan Marco Bezzecchi, Muni VR46 terlihat turut serta dalam sesi pagi ini. Untuk Bezzecchi, dirinya masih akan melakukan tes medis setelah FP1 untuk melihat apakah dirinya bisa tampil akhir pekan ini atau tidak. 10 menit sesi FP1 berjalan, Maverick Vinales Aprilia Racing mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 33,200 detik. Marc Marquez Repsol Honda, dan Miguel Oliveira Aprilia mengikuti di belakangnya. Bezzecchi telah menyelesaikan 6 putaran di sirkuit Mandalika dalam sesi FP1 pagi ini. Dia terlihat berbincang serius dengan tim VR46 dan juga tim doktor dari MotoGP. Oliveira menjadi pembalap pertama yang terjatuh di MotoGP Indonesia 2023. Dia terjatuh di tikungan 11. Bezzecchi kembali ke lintasan setelah diskusi serius dengan timnya. Tim dokter MotoGP sempat bertanya kepada pembalap Italia itu apakah dirinya ingin berhenti atau tidak dan Bezzecchi menjawabnya dengan menggelengkan kepala. Setengah jalan sesi FP1 berlangsung, 10 teratas dihuni oleh Vinales, Fabio Quartararo, Jack Miller, Jorge Martin, Marc Marquez, Oliveira, Alex Espargaro, Brad Binder, Luca Marini, dan Franco Morbidelli. Sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, hanya menempati posisi ke-15 untuk sementara. Marquez sempat kehilangan keseimbangan motornya dan membuat mereka yang melihat teringat akan kejadian tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Marquez mengalami kecelakaan di sirkuit Mandalika tahun lalu dan terpaksa tak turut serta saat balapan utama. Alex Marquez terjatuh di tikungan 1 dan mampu langsung berdiri. Akan tetapi, dirinya tak bisa mengangkat motornya karena cedera tulang rusuk yang dialaminya. Martin mencatatkan waktu 1 menit 32 detik dan langsung mengkudeta posisi teratas. Bezzecchi yang belum fit 100% pun langsung tancap gas dan mencatatkan waktu terbaik keempat untuk sementara. Sayangnya, dia langsung terjatuh tak lama setelah itu di tikungan 11. Beruntung, pembalap Italia itu bisa berdiri dan berjalan tanpa ada tanda-tanda bermasalah terkait dengan cederanya. Pada akhirnya, Jorge Martin menjadi yang tercepat pada sesi FP1 pagi ini. Dia mengasapi Maverick Vinales dan Alex Espargaro di posisi kedua dan ketiga. Terjawab sudah teka-teki tim baru Marc Marquez di MotoGP 2024 setelah memutuskan mengakhiri kontrak 1 tahun lebih cepat bersama Repsol Honda. Gresini Ducati menjadi tim baru Marc Marquez di MotoGP 2024, sekaligus menjadi tim kedua yang diperkuat oleh sang rider sejak debut di kelas Premier musim 2013. Kepastian bergabungnya Marc Marquez ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 diunggah melalui media sosial resmi Gresini Ducati, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023, siang WIB. Dalam pengumuman yang diberikan, Gresini menyambut Marc Marquez dengan hangat, mengatakan, "Semuanya benar, dan sekarang waktunya. Selamat datang Marc Marquez.
Pengumuman Marc Marquez sebagai pembalap Gresini Ducati sesuai dengan prediksi para penggemar balap motor. Tim pimpinan Nadia Padovani mengumumkan penandatanganan Marc Marquez saat balapan di Mandalika. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Marc Marquez akan membawa prestasi gemilang bagi tim barunya. Tidak hanya itu, Marc Marquez pun memberikan komentarnya mengenai kepastiannya menjadi pembalap Gresini. Dia juga menyatakan kegembiraannya karena akan kembali bertandem dengan sang adik, Alex Marquez, yang lebih dulu menjadi bagian dari tim asal Italia tersebut. Dengan kepindahannya ke Gresini Ducati, Marc Marquez memasuki babak baru dalam karirnya di MotoGP. Saya bersemangat dengan tantangan baru ini. Itu bukanlah keputusan yang mudah karena ini merupakan perubahan besar dalam segala hal. Namun terkadang dalam hidup, penting untuk keluar dari zona nyaman dan menempatkan diri Anda pada langkah yang tepat agar dapat terus bertumbuh, terang Marquez seperti yang dikutip dari laman resmi MotoGP. Dari segi peluang bersepeda, saya tahu saya harus menyesuaikan gaya berkendara saya dengan beberapa hal, dan itu tidak akan mudah. Namun saya juga yakin seluruh tim Gresini akan banyak membantu saya. Saya tidak sabar untuk mengenal tim dan mulai bekerja dengan mereka, sambung juara dunia MotoGP 6 kali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadia, Carlo, dan Michele atas kepercayaan dan rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada saya, kata dia. Marc Marquez menekan kontrak dengan Gresini Ducati selama 1 tahun. Perihal besaran gaji yang diterima, Marc Marquez, Gresini belum merilis dalam keterangannya. Bergabungnya Marc Marquez ke Gresini Ducati menimbulkan tanda tanya baru, berapa gaji yang akan diterima sang rider. Mengingat dia adalah pembalap dengan bayaran tertinggi musim ini. Kekasih Gema Pinto memperoleh bayaran 12,5 juta euro per musim, atau sekitar 205 miliar rupiah dari Honda. Itu pun belum termasuk bayaran perbalapan, bonus juara dunia, dan bonus podium kemenangan. Gresini Ducati diprediksi tidak akan menggelontorkan gaji sebesar yang diberikan Honda kepada Marquez. Meski, secara finansial hal itu sangat mungkin dilakukan oleh Gresini. Hanya saja status mereka sebagai tim mitra, ada beberapa pertimbangan untuk tidak menggaji The Baby Alien seperti yang dilakukan Honda. Gresini harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan motor dari Ducati karena status mereka sebagai tim mitra. Berdasarkan data dari laman Sports Payouts, Marc Marquez diprediksi mendapatkan bayaran dalam rank 5 hingga 10 juta euro, 82 miliar rupiah 164 miliar rupiah. Pemangkasan gaji yang dialami Marquez pun sempat terjadi kepada adiknya, Alex Marquez. Saat masih membela LCR Honda, Alex Marquez mendapatkan gaji per musim 1,5 juta euro, 24 miliar rupiah. Kini, rider pemilik nomor 73 ini digaji 1 juta euro, 16 miliar rupiah. Marc Marquez diprediksi mengalami pemangkasan gaji, meski tidak secara signifikan. Paling masuk akal, The Baby Alien memperoleh upah per musim 10 juta euro. Hal ini tidak lepas dari banyaknya sponsor yang dipercaya, membuntuti Marquez. Repsol Honda, Red Bull, Tissot, Estrella Galicia, Allianz, hingga Samsung disebut akan berlabuh di tim yang diperkuat oleh Marquez. Artinya secara finansial, Gresini mendapatkan keuntungan besar atas masuknya sponsor tersebut. So, kendati Marc Marquez mengalami pemotongan upah, namun statusnya dia akan tetap menjadi rider bergaji tertinggi di MotoGP 2024. Pasalnya pembalap dengan jumlah bayaran tertinggi kedua dipegang oleh Francisco Bagnaia dan Fabio Quartararo di angka 5 juta euro.